bentuknya sorry ini kan ya. Ya, namanya aja garis lurus. Ini bahasa Indonesianya surface value itu apa? Nilai sisa begitu ya. Atau nanti kita punya istilah sendiri kalau di apa? Undang-undang ya, gitu ya. Nilai residu gitu ya. Kenapa residu ya? Iyalah dianggap nilai sisa atau residu. Salvage itu diterjemahkan sebagai residu, ya suka-suka lah ya. Kalau ada residu di apa? Di mesin kan bukan itu ya. Dan seterusnya. Residu ya, pokoknya begitu ya. Jadi ini nilai apa? Perolehan dikurangi dengan residunya dibagi dengan umurnya ya, sehingga kita dapatkan biaya ini. Jadi biaya depresiasi itu gimana? Biaya yang kita bebankan pada struktur pembiayaan dari program. Duitnya dikemanakan? Duitnya kita kantongi. Sehingga kalau mesin kita rusak, kita itu boleh investasi lagi mengambil dari depresi ya, sehingga kalau Anda membuat usaha sebagai pengusaha, aset Anda itu dijamin apa? Hidup terus Pak, harganya kan sudah naik, ya paling tidak sudah ada ini. Jangan bicara perubahan di luar. Paham? Anda itu sudah jadi pengusaha enak sekali, itu dijamin di negara manapun. Tidak peduli. Mau isma apapun sama semua. Enak kan dunia materi itu ya, gampang ya, paham ini. Jadi duitnya ini dikantongi lagi sehingga apa, dimasukkan biaya begitu ya, ada penjualan dikurangi biaya, nanti ada pajak. Jadi pajaknya jelas makin turun ya, investasi, sehingga perusahaan itu dipacu untuk melakukan investasi. Investasi gimana? Ya, membentuk lini produk baru, jasa baru, segala macam. Kalau Anda nggak mikir ke sana, ya mesti perusahaan Anda mati. Makanya R&D harus dihidup dan research and development. Butuh biaya, ya kan? Butuh biaya, mesti tambah. Apresiasinya juga nambah ya, mengurangi pajak ya, otomatis kan biaya gede Pak. Iya, tapi kamu kan bisa memasarkan produk baru dengan lebih baik lah. Saya butuh modal, berarti Anda harus minjem duit. Anda harus memikirkan minjem duit berapa supaya keuntungan itu maksimal. Jadi kita masuk ke sini penjelasannya. Jadi kita itu sedang bicara tentang kok hilang ini ya. Dan dulu nah, kita itu bicara tentang ini. Jadi banyak ya di luar sana itu selalu apa ya, seminar-seminar yang berbicara tentang ini. Apa? Bagaimana kita mengoptimalkan EBITDA, earning before interest, ya, tax and depreciation and amortization. Karena semua operasi perusahaan selain ini dan tax itu adalah yang kita perlukan untuk kita maksimalkan. Paham? Banyak seminar-seminar EBITDA dimasukin, wes itu kececerannya kalau Anda buka EBITDA seminar kali ini. Apa ya, cuma begitu aja. Anda harus tahu struktur biaya dari suatu program yang sudah Anda pelajari dengan tugas kemarin dalam tanda kutip ya. Tanda-tanda di kopi nggak ada keterangan, saya juga pusing ya. Ya udahlah ya, tapi lain kali nggak boleh melakukan gitu ya Pak. Buktinya nilainya juga bagus, ya gimana lagi ya. Ya udahlah ya. Dan berarti baik hati enggak ya? Ya itu tadi jawabannya Pak, gimana
punya dua case ini, tapi harus tahu dulu cara berpikirnya. Jadi di sini adalah apa? Pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold. Kita ketemu yang namanya gross profit. Nah, ini adalah biaya-biaya fix, ya, salaries yang ada di mana, administrasi, direktur segala macam yang kayak gitu gitulah, rent, overhead dan segala macam dikurangi. Di sini ada depresiasi, ada apa? Kewajiban karena kita meminjam duit, ya, bunganya. Jadi ini apa? Total expense-nya adalah ini, ya. Pokoknya di sini ada earning before tax, pajak di terakhir kan, karena harus dikurangkan semua baru pajak, gitu ya. Paham? Ya, sehingga kita punya istilah di sini EBT, ya, earning before tax. Kita punya EBIT, ya, 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 EBIT before interest and tax. Jadi EBIT-nya berapa? Berarti ini ditambahi, ini adalah interest. Kewajiban kita meminjam duit. Berapa sih Pak yang kita pinjam duitnya? Di sini ada daftarnya, ya, alternatif A dan alternatif B. Di sini minjem berapa? 30, di sini minjem 30 katakan. Bunganya berapa? Bunganya ternyata 10%, jadi 3.000. Contoh, ya. Jadi kalau di sebelah 3.500, ini ya, yang kuning ya. Ya, terus kemudian apa? Depresiasinya kebetulan katakan sama. Ya. Jadi kita punya EBIT, depreciation and amortization. Apa sih Pak amortisasi? Ya sama dengan depresiasi, cuma kalau amortisasi itu didasarkan pada suatu aset yang umumnya didepresiasi dengan garis lurus dan sifatnya berupa jasa. Ya, makanya Anda studi kelayakan proyek, kan Anda melakukan studi, Anda harus sudah bayar ke orang. Itu dimasukkan biaya kemana? Gitu ya. Ya. Itu dimasukkan sebagai apa namanya amortisasi. Namanya aja diganti ya supaya jelas ya. Depresiasi, amortisasi bedakan. Harus bisa bedakan. Biasanya ya dia aja langsung dibedakan. Tapi Anda harus bisa memilah. Paham Pak? Sehingga Pak, kita punya struktur seperti ini di konteks baru kenapa terlihat bahwa dengan adanya depresiasi akan mengurangi tax. Tax itu adalah di sana di kita 22% kali bayar ke negara, ya, yang cerita Mulyani tadi ya, sama Prabowo ya, buat kayak itu harus kerja, dan itu besar sekali. Anda teringat siapa? Yang bukan pejabat besar, yang mau dimiskinkan ternyata juga nggak jadi dimiskinkan, yang masuk penjara, anggota Depko, siapa? Laki-laki? Oh, nggak ada yang tahu. Siapa? Oh, nggak ada yang tahu ya. Yang kemarin bagaimana? Juga nggak jelas ya. Adalah ya itu juga susah sekali. Ada pertanyaan ini? Ya, ya. Jadi kita lihat karakteristiknya, ya, sehingga apa? Kita bantu untuk melakukan terus-menerus apa? Kalau aset kita itu waktunya kan ada 5 tahun, ada 10 tahun, kemudian depresiasinya habis. Berarti artinya perusahaan kita itu apa? Nggak bangun, nggak nambah mesin, nggak mikirin produk ini kan. Memang keuntungan kamu lebih besar, ya. Tapi daya saing kamu makin tuh, karena Anda nggak melakukan konservasi, incremental analysis, supaya energinya makin lama makin tuh turun, dan segala macam itu biaya basement ini ganti atau retrofit segala macam dan seterusnya. Kalau nggak ada kamu lagi
lebih mahal Pak, nggak apa-apa, tapi produk kita bisa jual kemana-mana karena nggak dibatasi lagi, paham? Sehingga ini harus tetap dijaga, R&D harus tetap dijaga segala macam dan menguntungkan. Tapi ya harus jelas ya, harus semuanya dikaji apa risiko, mitigasi, ya, itu sudah bagian dari cara berpikir. Jika kita bisa memprediksi keadaan ke depan, kalau memprediksi keadaan ke depan itu enaknya bagaimana? Karena kita bisa melakukan yang namanya apa? Keputusan pembiayaan, ya, keputusan pembiayaan. Kita ngutang berapa? Karena ngutang itu membutuhkan pembayaran kewajiban bunga. Tapi dengan adanya ini, maka apa? Kita bisa menghitung produktivitas keuangan itu apa sih yang paling hakiki? Ini ada dua ya, ada ROE, ada ROA ya. Return on equity, return on asset. Kalau return on equity berarti keuntungannya dibagi dengan equity-nya. Equity-nya ini. Yang ini ya, yang di sana yang ini ya. Dibagi dengan 20. Ya. Ini ya di sini ya. Ini harus digeser. Karena duit kita itu equity, bukan aset. Aset itu keseluruhan ini dibagi ini. Itu ada duitnya orang, ngapain kita pikirin duitnya orang? Kalau perbankan ngomong apa? Kalau perbankan jelas